myself. My name is Amelia Rianti. I'm from the Information System Department with NPM S12 45 70 38. So I will explain the matter about explanation text, analytical exposition text, hortatory exposition text, and procedure text. So let's start. Enjoy the video. Explanation text. What is meant by explanation text? Explanation text adalah teks yang menjelaskan tentang how or why something happens. Teks ini sering digunakan untuk menjelaskan proses atau fenomena. Tujuan dari explanation text sendiri ialah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang suatu proses atau fenomena kepada pembaca. Berikutnya terdapat generic struktur. Titel atau judul yang menjelaskan topik, general statement, pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan, explanation, rincian tentang bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi, biasanya dalam urutan yang logis, conclusion, optional, kesimpulan yang merangkum penjelasan. 4. Tenses yang digunakan present tense atau simple present untuk menjelaskan fakta dan proses. Past tense dapat digunakan jika menjelaskan fenomena yang sudah terjadi. 5. Language features menggunakan kata-kata teknis atau istilah khusus, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan. Misalnya first, next, then, finally. Dan keenam, contoh judul, proses terjadinya hujan, general statement, hujan adalah fenomena alam yang penting bagi kehidupan di bumi. Explanation. Pertama, air dari lautan, sungai, dan danau menguap karena panas matahari. Selanjutnya, uap air ini naik ke atmosfer dan mendingin. Ketika uap air mendingin, ia berubah menjadi tetesan air kecil yang berkumpul dan membentuk awan. Akhirnya, ketika awan menjadi terlalu berat, tetesan air jatuh ke bumi sebagai hujan. Closing. Kesimpulannya, proses pembentukan hujan merupakan bagian penting dari siklus air bumi yang memastikan keseimbangan ekosistem. Berikutnya terdapat analytical exposition text. What is meant by analytical exposition text? Analytical exposition text adalah teks yang bertujuan untuk convince the reader of an opinion or argument. Teks ini sering digunakan dalam konteks debat, esai, atau artikel opini. Berikutnya terdapat tujuan dari analytical exposition text adalah untuk menyampaikan pendapat atau argumen tentang suatu topik dan meyakinkan pembaca untuk menerima pandangan tersebut. Teks ini biasanya berisi analisis dan alasan yang mendukung pendapat yang diungkapkan. Berikutnya terdapat generic struktur. Tesisnya pernyataan, pendapat, atau argumen utama. Argumennya rangkaian argumen yang mendukung pendapat tersebut, biasanya terdiri dari beberapa poin yang dijelaskan secara rinci. Reiteration atau optional, pengulangan atau penegasan kembali pendapat utama di akhir teks. Tenses yang digunakan simple present tense untuk menyatakan fakta dan argumen. Present continuous tense dapat digunakan untuk menunjukkan situasi yang sedang berlangsung. Berikutnya terdapat language feature. Menggunakan kata-kata penghubung untuk menyusun argumen, misalnya first, second, furthermore, however. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan opini, misalnya I believe, I think, in my opinion. Menggunakan kalimat aktif dan kata sifat untuk memperkuat argumen. Berikutnya terdapat example. Titel, pentingnya pendidikan karakter di sekolah. Tesis, pendidikan karakter sangat penting untuk ditetapkan di sekolah-sekolah. Argumen, membangun moralitas, pendidikan karakter membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki moral yang baik, siswa akan lebih mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Meningkatkan kedisiplinan. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk disiplin dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu mereka dalam mencapai tujuan akademis dan pribadi. Menciptakan lingkungan positif. Pendidikan karakter dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif. Siswa yang memiliki karakter baik cenderung lebih menghargai satu sama lain, sehingga mengurangi konflik dan bullying di sekolah. Reiteration,
Oleh karena itu, pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi yang lebih baik. Kesimpulan, analytical exposition text berfungsi untuk menyampaikan pendapat dan meyakinkan pembaca dengan argumen yang logis, dengan struktur yang jelas dan pengguna tense sehingga fitur bahasa yang tepat. Teks ini dapat efektif dalam menyampaikan ide dan pandangan penulis. Next, terdapat hortatory exposition text. What is meant by hortatory exposition text? Hortatory exposition text adalah teks yang bertujuan untuk encourage or infinite readers to do something. Teks ini sering digunakan dalam konteks persuasi seperti kampanye, sosial, iklan, atau ajakan untuk bertindak. Tujuan dari hortatory exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca agar melakukan tindakan tertentu atau mengubah pandangan mereka tentang suatu isu. Teks ini berfokus pada ajakan dan motivasi. Berikutnya terdapat generic struktur. Tesisnya ialah pernyataan yang menjelaskan topik atau isu yang akan dibahas. Argumennya, rangkaian argumen yang mendukung ajakan atau tindakan yang diinginkan. Biasanya terdiri dari beberapa poin yang menjelaskan mengapa pembaca harus melakukan tindakan tersebut. Recommendation atau rekomendasi ialah ajakan langsung kepada pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Tenses yang digunakan, simple present tense untuk menyatakan fakta dan argumen, imperative form, bentuk perintah untuk memberikan ajakan atau rekomendasi. Berikutnya terdapat language vectors, menggunakan kata-kata penghubung untuk menyusun argumen, misalnya first, second, future, more, in addition. Menggunakan kalimat aktif dan kata-kata yang menunjukkan ajakan, misalnya let's use salt, it is important to. Menggunakan kata-kata yang bersifat persuasif untuk meyakinkan pembaca. Berikutnya terdapat example. Title, mari kita jaga lingkungan kita. Tesisnya, lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting untuk kehidupan kita. Argumen, kesehatan lingkungan yang bersih dapat mencegah berbagai penyakit. Dengan menjaga kebersihan, kita dapat mengurangi resiko terkena penyakit yang disebabkan oleh polusi dan sampah. Keberlanjutannya, jika kita tidak menjaga lingkungan, sumber daya alam akan semakin menipis. Kita perlu melestarikan alam untuk generasi mendatang agar mereka juga dapat menikmati keindahan dan manfaatnya. Kualitas hidupnya, lingkungan yang bersih dan hijau. Meningkatkan kualitas hidup kita, tempat tinggal yang bersih dan asri, membuat kita merasa lebih nyaman dan bahagia. Recommendation, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan melakukan penghijauan. Setiap tindakan kecil kita dapat memberikan dampak besar bagi bumi. Kesimpulannya, hortatory exposition text berfungsi untuk mendorong pembaca agar melakukan tindakan tertentu dengan struktur yang jelas dan penggunaan tense serta fitur bahasa yang tepat. Teks ini dapat efektif dalam menyampaikan ajakan dan motivasi kepada pembaca. And next, terdapat procedure text. What is meant by procedure text? Procedure text adalah teks that explain the step or procedure for doing something. Teks ini sering digunakan dalam resep, instruksi, manual, dan paduan. Tujuan dari prosedur teks adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas dan sistematis tentang cara melakukan suatu aktivitas atau proses. Teks ini bertujuan agar pembaca dapat mengikuti langkah-langkah yang diberikan dengan mudah. Berikutnya terdapat generic struktur. Goal atau objektif, tujuan dari prosedur yang akan dilakukan, materials atau ingredients, optional, bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan untuk melakukan prosedur. Step instruction, langkah-langkah atau instruksi yang harus diikuti secara berurutan. Tenses yang digunakan, simple present tense untuk menjelaskan langkah-langkah dan instruksi, imperative form, bentuk perintah untuk memberikan instruksi langsung. Language vectors, menggunakan kata kerja imperatif, misalnya mix, pour, cut. Menggunakan kata-kata penghubung untuk menunjukkan urutan, misalnya first, next, then, finally. Menggunakan kata-kata yang jelas dan langsung untuk memudahkan pemahaman. Example,
Title: Cara membuat teh manis. Goal: membuat teh manis yang segar. Materials: 1 kantong teh, 1 cangkir air panas, 2 sendok makan gula sesuai selera, lemon yaitu opsional. Stepnya: pertama, rebus air, panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan kantong teh. Setelah air mendidih, masukkan kantong teh ke dalam cangkir. Tuangkan air panas ke dalam cangkir yang berisi kantong teh. Next, tunggu biarkan kantong teh terendam selama 3-5 menit agar rasa teh keluar. Tambahkan gula. Setelah itu, tambahkan gula sesuai selera dan aduk hingga larut. Sajikan jika suka, tambahkan irisan lemon untuk memberikan rasa segar. Teh manis siap disajikan. Kesimpulan: prosedur teks berfungsi untuk memberikan petunjuk yang jelas tentang cara melakukan suatu aktivitas. Dengan struktur yang sistematis dan penggunaan tenses serta fitur bahasa yang tepat, teks ini dapat membantu pembaca mengikuti langkah-langkah yang diberikan dengan mudah. Baiklah, sekian video penjelasan tentang explanation text, analytical exposition text, hortatory exposition text, dan prosedur text dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.